الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul dalam pengajian kita dalam talabul ilm wa tafaqquh fid din, di mana pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan kita telah memasuki pembahasan tentang hukum-hukum sujud sahwi, di mana kita telah menyebutkan dua hadis yang termasuk di antara hadis-hadis yang menjadi inti dalam pembahasan sujud sahwi. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa ada 5 hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi inti pembahasan tentang hukum-hukum sujud sahwi. Hadis Abdullah bin Buhainah, dan itu telah kita sebutkan. Dan yang kedua adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan juga telah kita sebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan 2 rakaat dari salatul isyi, apakah salatul zuhur atau salatul asr. Dan yang ketiga adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dan akan kita sebutkan nanti. Dan yang keempat dan yang kelima, keduanya diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan telah kita jelaskan hadis Abdullah bin Buhainah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau menjelaskan
bahwa tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tasyahud yang pertama pada salatnya, pada salatul zuhur, maka beliau mengerjakan sujud sahwi sebelum atau sesudah? Sebelum salam. Kemudian kita telah menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan atau melupakan 2 rakaat yang berikutnya dari salat 4 rakaat yang semestinya beliau kerjakan. Namun beliau hanya mengingat 2 rakaat dan melupakan 2 rakaat yang berikutnya. Lalu beliau salam. Maka yang zahir dari hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah amalan di dalam salat. Yang semestinya sekali salam menjadi 2 kali salam dan bahkan 3 kali salam dengan sujud sahwi. Nah, salam yang pertama yaitu ketika beliau mengerjakan salat 2 rakaat. Salam yang kedua ketika beliau menambah 2 rakaat yang berikutnya, dan salam yang ketiga setelah beliau mengerjakan sujud sahwi. Dan ini tambahan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sujud sahwi setelah salam. Maka dari sinilah para ulama rahimahumullah ta'ala, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa apabila seseorang mengurangi di dalam salatnya, maka dianjurkan baginya untuk mengerjakan sujud sahwi sebelum salam, berdasarkan hadis Abdullah bin Buhainah radhiyallahu taala anhu. Dan apabila seseorang menambah dalam salatnya karena lupa, maka dia menambah, maka dia mengerjakan sujud sahwi setelah salam. Dia mengerjakan sujud sahwi setelah salam. Dia salam terlebih dahulu, kemudian setelah itu sujud sahwi, lalu kemudian salam kembali. Hal ini berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang telah kita sebutkan. Demikian pula dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami para sahabat dalam mengerjakan salatul zuhur. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah 1 rakaat menjadi 5 rakaat. Setelah selesai dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam pertanda selesai salat, maka di antara para sahabat ada yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Azidatis shalah?" Apakah ada tambahan di dalam salat? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa ma dzak?" Apa itu? Ada apa? Kata para sahabat, "Shallaita khamsan." Engkau telah mengerjakan salat 5 rakaat. Engkau telah mengerjakan salat 5 rakaat. Maka pada saat itu beliau pun duduk. Kemudian beliau bertakbir sujud sahwi 2 kali. Naam, ba'dama sallam. Dan itu beliau lakukan setelah salam. Nah, sujud sahwi 2 kali, kemudian setelah itu salam. Maka ini juga menguatkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, mengerjakan sujud sahwi setelah salam pada saat menambah sesuatu di dalam salat. Hanya saja para ulama mengatakan bahwa apabila seseorang meninggalkan
meninggalkan pada tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan, maka wajib hukumnya dia mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Seperti misalnya seorang kalau meninggalkan tasyahud yang pertama karena lupa. Dia meninggalkan tasyahud yang pertama, maka tidak diperbolehkan baginya sujud sesudah salam. Kenapa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sujud sahwi sebelum salam. Ketika dia mengerjakan sujud sahwi sesudah salam, seakan-akan dia menyelisihi Rasulullah alaihi wasallam dari apa yang telah beliau sunnahkan dan apa yang telah beliau amalkan. Maka tidak diperbolehkan. Atau misalnya dia melupakan rakaat. Dia lupa rakaat. Lalu kemudian setelah dia mengingatnya, maka dia menambah rakaat. Lalu kemudian dia sujud sahwi sebelum salam. Maka ini menyelisihi apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi dia mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh Nabi alaihi wasallam, yaitu sujud setelah salam. Dan ini adalah merupakan pendapat yang masyhur dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam salah satu riwayat dari beliau rahimahullahu taala. Ini berkenaan tentang masalah penambahan dan pengurangan di dalam salat. Kemudian permasalahan yang lain yang akan kita jelaskan pada saat kita menyebutkan hadis-hadis tersebut, yaitu apabila seseorang ragu di dalam salat. Apabila seorang ragu. Sebab sujudus sahwi itu disyariatkan disebabkan salah satu dari 3 perkara yang menyebabkan dia lalai. Yang pertama, menambah, dan telah kita jelaskan hukumnya. Yang kedua, mengurangi amalan salat, dan juga telah kita jelaskan hukumnya. Dan yang ketiga, asyakku fi shalah, ragu di dalam salat. Dan ini yang belum kita jelaskan, dan insyaallah taala akan kita jelaskan pada saat kita melalui hadis-hadis tersebut, khususnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri, demikian pula hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sekarang kita masuki hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafiz Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه, dan dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shalla bihim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat memimpin mereka, memimpin para sahabat. Fasaha, maka beliau pun lupa. Fasajada sajdataini, maka beliau pun sujud 2 kali sujud. Tsumma tashahhada tsumma sallama. Kemudian beliau bertasyahud, kemudian beliau mengucapkan salam. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wal Hakim wa sahhahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan beliau menghasankannya. Juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dan beliau mensahihkannya. Hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu ini sebenarnya merupakan lanjutan, yakni hubungannya dengan hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya, itu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita mengingat pada saat kita menyebutkan hadis Abi Hurairah,
ada tambahan dari riwayat Imran bin Al-Husayn bahwa beliau mengabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melakukan sujud sahwi beliau mengucapkan salam. Itu telah kita bahas. Sehingga apa yang disebutkan di sini itu sebenarnya masih menjelaskan tentang apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau melupakan 2 rakaat pada salatul asy yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah pada hadis yang sebelumnya. Nah, jadi asal dari hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa. Lalu kemudian beliau mengerjakan sujud sahwi 2 kali. Lalu setelah itu salam. Sujud sahwi yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah salam, sebagaimana yang disebutkan pada hadis yang sebelumnya. Namun yang menjadi iskal dalam riwayat ini ada tambahan tasyahadah. Setelah sujud sahwi kemudian bertasyahud. Kemudian setelah itu salam. Hadis ini secara zahir menunjukkan bahwa apabila seseorang telah mengerjakan sujud sahwi maka sebelum dia salam dia tasyahud dulu. Ya, at-tahiyatu lillahi dan seterusnya. Sebagaimana dia tasyahud pada saat duduk tasyahud. Berarti yang zahir dari hadis ini bahwa apabila seseorang duduk pada duduk akhirnya maka dia bertasyahud. Kemudian setelah dia bertasyahud maka dia mengucapkan salam, tasyahud, salawat, na'am, doa, kemudian dia salam, kemudian dia sujud sahwi 2 kali, kemudian tasyahud lagi, ya kan? Tsumma tasyahada, kemudian tasyahud kembali, kemudian salam. Dan tambahan ini tidak disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tidak disebutkan bahwa ada tasyahud. Oleh karena ini para ulama mereka membicarakan tentang lafaz tambahan yang disebutkan dalam riwayat Imran bin Al-Husayn ini. Apa kedudukan tambahan tsumma tasyahada dalam riwayat ini? Adapun lafaz tsumma tasyahada, hadis ini itu berasal dari jalan seorang perawi yang bernama Ash'ath bin Abdul Malik. Ash'ath bin Abdul Malik meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Sirin, dari Khalid ibn Abdullah al-Hazza, dari Abu al-Muhallib, dari Imran bin Al-Husayn. Jadi dari jalan Ash'ath ibn Abdul Malik. Dan Ash'ath ibn Abdul Malik bersendiri dalam menyebutkan tambahan ini. Tambahan tsumma tasyahada. Para perawi yang lainnya yang thiqat, mereka meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Sirin, itu tidak ada tambahan tsumma tasyahada. Mereka hanya menyebutkan 2 kali sujud sahwi lalu kemudian salam. Tidak ada tambahan tsumma tasyahada. Tidak ada tambahan tasyahud setelah sujud sahwi. Maka dari sini jelas bagi kita bahwa tambahan tsumma tasyahada adalah penambahan yang dhaif. Dhaifun syadz. Riwayatnya ganjil. Dan ini merupakan salah satu tanda kelemahan riwayat tersebut. Khususnya pada lafaz tsumma tasyahada, ini adalah riwayat yang lemah. Adapun yang disebutkan oleh Imran bin Husayn radhiyallahu ta'ala anhu itu sahih.
sebagaimana yang telah kita jelaskan. Nah, apabila hadis ini adalah hadis yang dhaif, maka tidak ada hujjah bagi mereka yang berpendapat bahwa apabila seseorang selesai mengerjakan sujud sahwi maka dia tasyahud terlebih dahulu sebelum salam. Tidak ada hujjah, disebabkan karena lemahnya hadis. Naam, kalau hadis sudah lemah maka tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Oleh karena itu pendapat para ulama, ada sebagian mereka berpendapat tentang disyariatkannya tasyahud setelah sujud sahwi. Ada yang mengatakan dianjurkan tasyahud walaupun sujud sahwi itu dikerjakan sebelum salam. Jadi berdasarkan pendapat ini, dan ini diriwayatkan dalam salah satu riwayat dari ucapan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, yang berpendapat bahwa kalau seorang duduk akhir, setelah dia bertasyahud, salawat dan seterusnya, sebelum dia salam, dia sujud sahwi. Sujud sahwi terlebih dahulu. Kemudian setelah sujud sahwi, tasyahud lagi, kemudian salam. Tidak ada yang berpendapat di kalangan para ulama kecuali salah satu riwayat dari Al-Imam Malik. Dan ini jelas merupakan pendapat yang sangat lemah. Adapun setelah salam ada beberapa pendapat dari para ulama. Diriwayatkan dari Abu Hanifah, diriwayatkan dari Sufyan Az-Zauri, dan yang lainnya dari para ulama, dari Imam Syafi'i, bahwa kalau setelah salam dia sujud sahwi kemudian tasyahud, kemudian salam. Dan sekali lagi ini juga merupakan pendapat yang lemah. Yang sahih bahwa tidak ada tasyahud setelah sujud sahwi. Tidak ada tasyahud, dan ini diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, dari Al-Hasan Al-Basri, dari Qatadah, dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama yang lainnya, Syekh Shalih Fauzan juga demikian, disebabkan karena kelemahan riwayat tambahan summa tasyahada yang disebutkan dalam hadis Imran bin Al-Husain, sehingga kesimpulannya bahwa yang sahih tidak ada tasyahud setelah sujud sahwi. Apakah sujud sahwi itu dikerjakan sebelum salam atau sesudah salam? Tidak ada tasyahud. Dan ini pendapat yang lebih sahih insyaallah taala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi, apabila salah seorang kalian ragu di dalam salatnya, falam yadri kam shalla, maka dia tidak tahu berapa rakaat yang dia kerjakan dari salat. Asalatan am arba'a, apakah 3 rakaat atau 4 rakaat? Apakah 3 rakaat atau 4 rakaat? Dia tidak tahu. Ini sudah berapa rakaat? Falyatrahi syakka, maka hendaklah dia membuang keraguan tersebut. Wal yabni ala mastayqana, dan hendaklah dia membangun di atas apa yang telah dia yakini. Thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallim, kemudian dia sujud 2 kali sujud, yaitu sujud sahwi, sebelum dia mengucapkan salam. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salata,
Maka apabila dia mengerjakan salat 5 rakaat, syafa'na lahu salatah. Maka dengan 2 kali sujud tersebut itu menjadikan salat tersebut cukup menjadi syafa'. Nah, ya, yang dimaksud syafa' itu lawan dari witir. Syafa' itu, nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila ternyata dia mengerjakan sholat 5 rakaat, maka dengan 2 kali sujud sahwi itu menggenapkan sholatnya. Karena 2 kali sujud sahwi menduduki kedudukan 1 rakaat, sehingga ketika dia mengerjakan 5 rakaat, maka sholatnya tetap genap. Nah, tambah seakan-akan itu 1 rakaat, jadi seperti 6. Artinya sholatnya tetap cukup Allah Ta'ala. Nah, sholat bukan sholat ganjil. Karena setiap dari sholat 5 waktu, tidak ada sholat yang ganjil kecuali sholatul maghrib. Iya kan? Yang lainnya semuanya genap. Sholatul zuhur, sholatul asr, sholatul isya, sholatul fajr, genap. Sholatul maghrib ganjil. Nah, ketika dia mengerjakan sholat yang semestinya dia mengerjakan 4 rakaat, toh ternyata karena dia lupa, ternyata dia mengerjakan sholat 5 rakaat, maka tetap dianggap genap. Nah, dengan apa? Dengan sujudus sahwi. Karena sujudus sahwi menduduki kedudukan 1 rakaat. Nah, ya. Sehingga yang diinginkan di sini adalah asy-syafa'. Salat yang dikerjakan tetap salat yang genap, bukan salat yang ganjil. Wa in kana shalla tamaman, dan ternyata kalau dia salat sempurna, yaitu 4 rakaat, tidak ada tambahan, kana targhiman li syaitan, maka itu akan menghinakan dan merendahkan syaitan. Ya. Targhim dari kata rugham. Nah, rugham yang dimaksud yakni, maka itu yakni makna asalnya yang dimaksud targhiman li syaitan. Syaitan itu hidungnya dilekatkan ke tanah gitu. Ya, menunjukkan kehinaan ya. Kata raghima anfun di dalam bahasa Arab itu menunjukkan al-izlal wal ihtiqar, menghinakan. Nah, dan merendahkan. Nah, targhim menjadikan rendah, menghinakan syaitan. Demikian yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ini menjelaskan kepada kita tentang hukum orang yang ragu di dalam salatnya. Kalau penambahan dan pengurangan sudah kita sebutkan dalam hadis Ibnu Buhaina dan Abu Hurairah. Sekarang kita masuki pembahasan yang lain ketika seseorang itu ragu di dalam salatnya. Dia sudah mengerjakan berapa rakaat. Dan itu kadang-kadang kita merasakan. Ini sudah 2 rakaat atau 3 rakaat. Ini sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Ragu dia. Dia tidak tahu berapa rakaat yang telah dia kerjakan. Apa yang menyebabkan orang demikian? Waswasatus syaitan. Syaitan. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa syaitan itu, apabila dikumandangkan azan maka mereka lari. Mereka lari terbirit-birit. Supaya mereka tidak mendengarkan azan dikumandangkan, mereka punya senjata. Apa itu? Kentut. Jadi syaitan pun bisa kentut. Nah. Ya. Kalau kemudian selesai azan datang lagi. Begitu qomat lari lagi. Selesai qomat datang lagi. Nah, sudah kesempatan. Dia pun masuk ke barisan-barisan dan berusaha untuk memberikan was-was dan mengganggu salatnya kaum muslimin, sehingga seorang itu kadang tidak tahu sudah berapa rakaat yang dia kerjakan.
asal bergerak, ruku, sujud, udah berapa rakaat? Nggak tahu dia. Nah, ini berarti dia terkena waswasatu syaitan. Yang tadinya dia tidak mengingat, kok jadi teringat dalam sholat. Nah, yang tadinya dia mencari barang, pusing, cari barang kemana? Dalam sholat teringat, oh iya saya naruh barang itu di atas lemari. Tadinya nggak teringat sama sekali. Teringat dalam sholat. Nah, ada syaitan. Nah, ya, uzkur kada, lima lam yakun yadhkur. Disuruh ingat sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya. Sampai dia tidak tahu berapa rakaat yang dia kerjakan dalam sholatnya. Nah, sehingga dalam kondisi seperti ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing bagaimana caranya kita menghadapi kondisi seperti ini. Apa solusinya? Ketika seorang sholat, lalu dia bingung, ini sudah berapa rakaat? Nah, apakah rakaat ketiga atau rakaat yang keempat? Ataukah rakaat kedua atau rakaat ketiga? Atau rakaat pertama atau kedua? Bingung dia. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, fal yatrahi syakka, hendaklah dia membuang keraguan itu, lalu membangun sholatnya di atas keyakinan. Di atas keyakinan. Gimana itu? Misalnya seorang ragu dalam sholat. Ini sudah 2 rakaat atau 3 rakaat ini. Ragu dia. Baik. Kalau 2 rakaat berarti pasti sudah, iya kan? Yang membuat dia ragu yaitu tambahannya. Yang 3 rakaat ini. Ini apakah sudah di rakaat ketiga atau masih rakaat yang kedua? Berarti keraguannya 2 hal ini, 2 keadaan ini. Maka dia membuang yang meragukan, yaitu dia membuang persangkaan bahwa dia telah berada di rakaat yang ketiga, dan dia membangun di atas keyakinan bahwa dia berada di rakaat yang kedua. Paham maksudnya? Falyabni ala masyaiqan. Hendaklah dia membangun sholatnya terhadap apa yang telah dia yakini. Dia ragu apakah dia sholat 3 rakaat atau 4 rakaat. 4 rakaat yang meragukan, kalau 3-nya berarti meyakinkan. Iya kan? Maka dia buang keraguan dan dia membangun sholatnya bahwa dia mengerjakan sholat 3 rakaat. Berarti pada saat dia membangun di atas keyakinan bahwa dia sholat 3 rakaat, dia harus menambah 1 rakaat. Kalau toh ternyata dia mengerjakan 5 rakaat, syafa'na lahu sholat. Dengan sujud sahwi itu sudah mencukupi bagi dia, menggenapkan sholatnya. Nah, ya. Kalau toh ternyata memang betul dia telah mengerjakan 4 rakaat, tidak ada penambahan, alhamdulillah, sangat targhiman li syayatin. Maka itu menjadi sesuatu yang merendahkan dan menghinakan syaitan yang berusaha untuk mengganggu sholatnya Banu Adam. Maka di dalam hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menjelaskan kepada kita hukum orang yang syak di dalam sholat. Bagaimana caranya? Apa yang harus dia kerjakan? Maka apabila dia ragu, ya, maka dia membangun sholatnya di atas keyakinannya. Nah, kalau misalnya seorang sholat sendiri, ya, ini yang mungkin paling sering terjadi, ya, karena dia sholat sendiri. Nah, sulit bagi dia untuk mencari qarinah yang menunjukkan bahwa dia mengerjakan berapa rakaat. Nah, beda kalau misalnya dia sholat jamaah, ya kan, masih ada yang menuntut. Nah, saya sholat sendiri. Ini rakaat ketiga atau rakaat keempat? Rakaat kedua atau rakaat ketiga? Rakaat pertama atau rakaat kedua? Maka dia buang keraguan. Dan dia membangun sholatnya di atas apa yang telah dia yakini, yaitu mengambil angka yang paling kecil. Mengambil jumlah rakaat yang paling kecil. Itu yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau ragu 2 rakaat atau 3 rakaat yang diambil 2 rakaat. 3 rakaat atau 4 rakaat yang diambil 3 rakaat.
Dan begitu seterusnya. Bukan yang dimaksud hadis ini, ya, bahwa apabila seorang sempat ragu kemudian datang keyakinan. Sempat ragu kemudian datang keyakinan. Apabila seorang ragu, awalnya ragu, kemudian setelah itu datang keyakinan, apakah qarinah yang ada, ya, ataukah pikirannya yang tadinya ragu kembali kepada keyakinan, ada yang menguatkan sehingga dia menjadi yakin bahwa saya di rakaat ketiga, atau dia yakin saya di rakaat keempat. Nah, maka ini lain permasalahannya. Nah, yang tadinya ragu kemudian hilang keraguan dan datang keyakinan. Ada sebagian pendapat mengatakan tetap dianjurkan bagi dia sujud sahwi. Namun yang zahir, yang sahih dalam hal ini tidak ada sujud sahwi. Karena dia sudah yakin. Sujud sahwi itu bagi orang yang sahwi. Ya, terlalaikan, lupa. Tapi kalau dia sudah yakin, selesai. Nah. Ya. Dan ini yang sahih insyaallah ta'ala. Namun yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang betul-betul ragu, sehingga dia tidak tahu berapa rakaat yang dikerjakan. Antara dua hal, 2 rakaat atau 3 rakaat. Maka dia membangun sholatnya dengan jumlah rakaat yang terkecil, yaitu 2 rakaat. Kemudian dari hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa orang yang seperti ini keadaannya ketika dia sholat, maka dianjurkan bagi dia untuk sujud sebelum salam. Asyak, keraguan di dalam salat, naam, dan dia benar-benar ragu, yakni mungkin kalau kita istilahkan 50%, 50%. 2 rakaat, 3 rakaat. Benar-benar dia bingung, tidak ada penguat. Tidak ada penguat sama sekali. Sehingga dia bingung, ini 2 rakaat atau 3 rakaat. Nah, ini dia membangun di atas keyakinannya, yaitu mengambil jumlah rakaat yang terkecil, kemudian dia sujud sebelum salam. Ini yang dimaksud di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ini adalah hadis yang kelima dari 5 hadis inti yang menjelaskan tentang sujudus sahwi. Nah, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa suatu ketika Rasulullah alaihi wasallam salat. Falamma sallama qila lahu, pada saat beliau telah salam, maka dikatakan kepada beliau, nah, ya Rasulullah, ahadatsa fi sholati syai'un. Wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu yang terjadi di dalam salat? Qala wa ma dzaka. Kemudian beliau mengatakan, ada apa itu? Qalu shallaita kadza wa kadza. Mereka pun menjawab, engkau telah salat demikian dan demikian. Dalam riwayat yang disebutkan bahwa engkau telah salat 5 rakaat, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Qala fasanna rijlaihi. Maka beliau pun, na'am, sanna rijlaihi, yakni beliau duduk. Na'am, beliau pun duduk. Lalu beliau menghadap kiblat, wastaqbal al-qiblah. Ya. Fasajada sajdatain. Lalu kemudian beliau sujud 2 kali sujud, yakni sujud sahwi. Tsumma sallama, kemudian salam. Ini juga menguatkan apa yang telah kita sebutkan bahwa tidak ada tasyahud setelah sujud sahwi. Nah, ثم أقبل على
'alan nasi biwajhihi, kemudian dia menghadap kepada manusia dengan wajahnya, yakni setelah salat beliau berbalik dan menghadap kepada kaum muslimin. Faqala, lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innahu law hadatsa fi sholati syai'un amba'tukum bihi. Aku akan kabarkan kepada kalian. Maksudnya kalau ada perubahan, saya akan kabarkan. Ketika Rasulullah SAW salat mengerjakan 5 rakaat kan tidak seperti biasanya. Yang kemarin-kemarin salatnya 4 rakaat. Nah para sahabat kan mereka selalu mengikuti Rasulullah SAW. Mereka menyangka ada perubahan. Mereka menyangka mungkin ada wahyu turun setelah itu yang merubah salat 4 rakaat menjadi 5 rakaat. Maka mereka ikut saja. Oleh karena itu setelah salat baru mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada sesuatu yang terjadi dalam salat? Dalam riwayat yang lain mereka bertanya, Rasulullah, apakah ada penambahan salat, penambahan rakaat? Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada penambahan, kalau ada sesuatu yang baru terjadi di dalam salat, saya akan kabarkan kepada kalian. Sebelum mengerjakan salat itu, saya akan kabarkan kepada kalian bahwa salat telah berubah. Nah, ketika saya tidak mengabarkan kepada kalian, berarti itu menunjukkan bahwa aku dalam keadaan lupa. Itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin, lalu kata beliau, akan tetapi innama ana basyarun mithlukum. Aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian. Ansa kama tansaun. Saya lupa sebagaimana kalian juga lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Maka apabila aku lupa, maka ingatkanlah aku. Rasulullah SAW manusia biasa, sama seperti manusia yang lainnya, lupa. Nah, lalu kemudian Rasulullah SAW menjelaskan hukumnya. Wa idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharra shawabah falyutimma alaihi thumma liyasjud sajdataini muttafaqun alaihi. Apabila salah seorang kalian ragu di dalam salatnya, falyataharra shawabah, maka hendaklah dia berusaha dengan persangkaannya mencari mana yang lebih mendekati kebenaran. Falyutimma alaihi, kemudian dia sempurnakan. Tsumma liyasjud sajdataini, kemudian dia sujud 2 kali sujud. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Hanya yang perlu kita lihat di dalam hadis ini perbedaan antara apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Mas'ud dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri sebelumnya. Perhatikan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hukum orang yang benar-benar ragu di dalam salatnya sehingga betul-betul dia tidak mengetahui dia telah berada di rakaat yang keberapa. Atau yang kita istilahkan tadi 50%, 50%. Persangkaannya sama. Tidak ada pentarjih, tidak ada yang menguatkan bahwa dia di rakaat ketiga atau rakaat yang kedua. Sehingga apabila demikian keadaannya, maka dia buang keraguan, lalu dia membangun di atas mastayqana, apa yang dia yakini, yaitu mengambil jumlah rakaat yang terkecil. Tapi hadis Ibnu Mas'ud ini berbeda. Sama-sama ragu. Wa idza syakka ahadukum fi sholati, sama ragu. Apabila salah seorang kalian ragu di dalam salatnya, falyataharra shawab. Ini yang berbeda. Apa yang dimaksud falyataharra shawab? Yang dimaksud falyataharra shawab, dia berusaha dengan persangkaannya untuk mendekati mana yang lebih benar. Mana yang lebih benar. Nah, kalau ternyata persangkaannya lebih benar bahwa dia di rakaat yang kedua, maka dia bangun sholatnya di atas persangkaan tersebut, rakaat kedua. Nah, kalau dia ternyata dengan persangkaannya lebih mendekati
rakaat ketiga, maka dia membangun sholatnya di rakaat yang ketiga. Paham ini? Jadi bedakan. Kalau hadis Abu Sa'id Al-Khudri benar-benar tidak ada penguat yang menunjukkan dia di rakaat yang keberapa. Nah, dan ada persangkaan yang istilah al-ghalib, al-dhannul ghalib, persangkaan yang lebih besar, walaupun tidak sampai kepada tingkatan yakin. Karena kalau sampai pada tingkatan yakin seperti yang kita sebutkan, tidak ada sujud sahwi. Nah, ya, selama dia belum sempat untuk mengerjakannya. Nah, tapi yang menjadi pembicaraan kita adalah seorang yang ragu tapi ada persangkaan yang lebih. Dia ragu ini 2 rakaat atau 3 rakaat. Tapi persangkaan yang lebih kuat yang ada pada dirinya, pada ingatannya, bahwa dia berada di rakaat yang ke-3 misalnya. Maka dia ambil rakaat ke-3. Bukan mengambil jumlah rakaat yang terkecil. Paham ya? Kalau ternyata persangkaan yang lebih kuat, dia berada di rakaat yang kedua, maka dia mengambil rakaat yang kedua. Ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyataharras shawaba." Falyutimma alaihi, kemudian dia sempurnakan, "Tsumma yasjud sajdatain." Kemudian dia sujud 2 kali sujud. Muttafaqun alaih. Namun di sini tidak disebutkan sujudnya itu apakah sebelum salam atau sesudah salam. Namun kita perhatikan pada riwayat yang lain. Kata beliau, wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam salah satu riwayat Imam Bukhari ada tambahan, fal yutimma thumma yusallimu thumma yasjud. Hendaklah dia sempurnakan, kemudian dia salam, kemudian dia sujud. Jadi sujud sahwinya dikerjakan kapan? Sesudah salam. Hendaknya dia sempurnakan salatnya, kemudian dia salam, kemudian dia sujud sahwi. Wali Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada sajdatai sahwi ba'da salam wal kalam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud 2 kali sujud sahwi setelah salam dan kalam, setelah salam dan berbicara. Nah, perhatikan kalau dalam riwayat Imam Bukhari itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fal yutimma, tsumma yusallim, tsumma yasjud." Itu perkataan Nabi tentang orang yang ragu kemudian ada persangkaan yang lebih kuat. Tapi riwayat Imam Muslim ini masih hikayat dari Ibnu Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu salat 5 rakaat, kemudian beliau sempat berbicara, terjadi dialog antara beliau dengan sahabat, kemudian sujud sahwi. Nah, ya. Makanya di sini beliau mengatakan bahwa Rasulullah sujud 2 kali sujud sahwi setelah salam dan setelah berbicara. Setelah berbicara itu terjadi pembicaraan antara Nabi alaihi wasallam dengan para sahabat. Wali Ahmad wa Abi Dawud wa Nasa'i min hadis Abdullah bin Ja'far marfu'an. Dan dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dari hadis Abdullah bin Ja'far bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man syakka fi salatihi falyasjud sajdataini ba'da ma yusallim." Barang siapa yang ragu dalam salatnya, maka hendaklah dia sujud dengan 2 kali sujud setelah dia salam. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berkesimpulan dari hadis-hadis yang telah kita sebutkan, hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis Abdullah bin Mas'ud. Di sini kita mendapati perbedaan. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan sujud sebelum salam. Hadis Abdullah bin Mas'ud menyebutkan disyariatkannya sujud setelah salam. Di mana letak perbedaannya? Inilah yang dirinci oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Berdasarkan zahir dari hadis, apabila seorang ragu, kemudian keraguan yang tidak ada persangkaan yang kuat, benar-benar dia dalam kondisi ragu, tidak tahu mana yang lebih kuat, 2 rakaatkah atau 3 rakaat, maka keadaan yang seperti ini, ketika dia sujud sahwi, sujudnya kapan? Sebelum atau sudah? Sebelum salam. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, dia bangun di atas keyakinannya.
Keadaan yang kedua, seseorang yang ragu di dalam sholatnya tapi ada persangkaan yang lebih kuat, maka dia bangun sholatnya di atas persangkaan yang lebih kuat. Apakah di rakaat yang lebih sedikit atau yang lebih banyak? Kemudian dia sujud sahwi. Kapan? Sesudah salam. Sesudah salam. Keadaan yang ketiga, seorang ragu. Kemudian belum sampai kepada ragu, kemudian setelah itu datang dalam waktu cepat keyakinan, belum sampai kepada gerakan sujud sahwi, tiba-tiba dia yakin bahwa dia berada di rakaat yang dia yakini, apakah rakaat yang kedua atau ketiga, maka dia bangun di atas keyakinan tersebut dan dia sujud sahwi kapan? Sebelum atau sudah? Oh, tidak ada. Nah, alhamdulillah. Ya, tidak ada sujud sahwi. Baik. Dan demikian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita telah insyaallah taala memahami hukum-hukum seputar sujud sahwi. Ya, tentunya masih ada lagi beberapa hukum-hukum yang lain yang insyaallah taala akan kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Saya kira sampai di sini insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang telah kita pelajari. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.